Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami akan membahas tentang perjuangan rakyat Banten melawan VOC. Daripada penasaran, yuk simak videonya. Tahukah kalian kapan Belanda datang pertama kali di Indonesia? Nah, Belanda itu pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, tepatnya di Banten, Jawa Barat. Belanda merupakan penjajah yang paling lama di Indonesia. Saat kerajaan Demak mengalami kekacauan, maka Banten melepaskan diri dari kekuasaan Demak. Kerajaan Banten merupakan kerajaan bercolak Islam di Indonesia. Saat pertama kali Belanda datang ke Banten, Banten merupakan pelabuhan internasional yang ramai. Belanda ingin menguasai Banten tetapi belum pernah berhasil. Pada masa kolonial, Banten merupakan salah satu kesultanan yang sangat maju sehingga banyak menarik pedagang untuk singgah di sana loh. Salah satunya yaitu Belanda sendiri. Saat di bawah kepimpinan Sultan Agen Tirtayasa sekitar tahun 1650-an, Banten mulai mengalami perkembangan pesat dan menjadi daerah yang populer pada masa kala itu. Sehingga kondisi itu kemudian membuat VOC tertarik untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa termasuk Banten. Kala itu, Belanda langsung diusir oleh penduduk pesisir Banten. Lah, kok bisa? Karena pada saat itu mereka dianggap kasar dan sombong. Ketidaksukaan rakyat Banten terhadap Belanda berkelanjut hingga tahun 1656. Kala itu, Banten dipimpin oleh Sultan Agen Tirtayasa pada tahun 1656. Rakyat Banten melakukan perlawanan terhadap VOC atau Kongsi Dagangan Hindia Belanda. Persaingan dagang antara Banten dan VOC tidak dapat dihindarkan. Banten dan VOC saling berebut jalur pelayaran di Selat Sunda. Bahkan kapal-kapal VOC memblokade pelabuhan Banten guna menumbuhkan perdagangan Banten. VOC bahkan menghasut putra mahkota Sultan Haji untuk merebut kekuasaan sang ayah kala itu. Sultan Haji memang sedang tidak akur dengan sang ayah, sehingga terjadilah perjanjian antara VOC dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Agen Tirtayasa dari kekuasaan Banten. Sementara itu, Sultan Agen Tirtayasa sejak lama memang sudah tahu politik pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini disebabkan tindakan monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. Oleh sebab itu, Sultan Agen Tirtayasa memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Terjadi perang 3 kali antara kerajaan Banten melawan VOC. Sultan Agen Tirtayasa berusaha menghidupkan perdagangan Banten kembali. Sultan Haji sangat khawatir jika ia tidak segera menjadi sultan, maka akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persengkokolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Sultan Haji meminta bantuan VOC untuk merebut harta ayahnya. Terjadilah perang antara Sultan Agen Tirtayasa dan Sultan Haji. Rakyat dan sebagian besar tokoh kerajaan membantu Sultan Ageng, sementara VOC segera mengirimkan pasukan kementerian untuk membantu Sultan Haji. Pada tahun 1681, Istana Surosowan berhasil direbut Sultan Haji dan VOC. Sultan Agen Tirtayasa terdesak dan bersama putranya yang kedua bernama Pangeran Purbaya melarikan diri ke selatan. Mereka dikejar oleh pasukan VOC dan pasukan Sultan Haji. Sehingga Sultan Agen Tirtayasa memutuskan pindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru.
Di istana baru tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk merebut kembali istana Surosowan. Pada saat itu sebanyak 2 kapal Belanda dirusak oleh Banten. Kebun-kebun tebu di daerah Angke Tangerang milik Belanda juga dirusak, sehingga VOC terpaksa menutup kantor dagangannya. Nah, itu dia pemaparan dari kami. Di sini kami menyimpulkan bahwa Banten memiliki posisi ruang yang sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai wilayah Banten, akan tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di wilayah Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dengan Batavia dalam memperebutkan posisi bandar perdagangan internasional. Sekian itu penjelasan mengenai perjuangan rakyat Banten melawan VOC dari kelompok kami. Jika ada beberapa kesalahan dari pemaparan materi, kami mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.